Okay, hi guys, welcome to our podcast in today's. Siang ini mungkin kita bahas tentang nilai-nilai berakhlak ya, bagi kita sebagai seorang ASN yang lagi masa pelatihan dasar. Kali ini aku ditemani oleh Teh Isma, Sarul, dan Rijal. Ya, senang banget bisa ikut diskusi hari ini nih. Kayaknya seru nih. Hai semuanya, topik ini menarik banget sih kalau buat kita sehari-hari di kantor ya. Halo, siap berbagi juga nih dari pengalaman di lapangan. Harusnya ini topik yang benar-benar menarik sih buat kita yang beda beda dinas, beda bidang, pasti nilai-nilai berakhlak di kantor kita tuh bakalan yang kayak berbeda-beda lah. Tapi menurut kalian, berakhlak tuh yang kayak gimana sih? Menurut saya berakhlak itu seperti nilai-nilai ASN yang harus diterapkan di kantor. Misal akuntabel, berorientasi pelayanan, yaitu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, dan lain-lain. Terus ada juga kolaboratif, yaitu kolaboratif itu semacam kerjasama, jadi untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati. Bener sih, setuju. Kadang kita kalau di lapangan tuh kebanyakan tahu nilai-nilainya aja ya, tapi belum semuanya menjadi kebiasaan sehari-hari gitu kan. Iya sih, jadi PR kita bersama supaya nilai ini benar-benar jadi budaya kerja, bukan cuma sekedar formalitas saja. Kalau aku sih lebih ke arah apa ya, mention dan apa ya, lebih tertarik, interesting sama nilai-nilai loyalitas sih. Soalnya kan di sini pasti kegiatan tiap Senin itu ada upacara, apalagi di tiap tahun itu ada upacara buat ASN pakai baju apa tuh? Pakai baju biru, Korporate. Korpri. Nah, itu. Apalagi buat nerapin loyalitas ini kan lumayan susah ya. Sering, mungkin masih banyak yang telat apel, ada yang nggak datang apel, nggak tepat waktu lah sama sama nilai-nilai loyalitas ini. Menurut kalian nilai-nilai berakhlak yang lain itu ada nggak sih em, yang bisa kita kita contoh dan bisa kita terapin gitu? Itu ada yang satu yaitu adalah akuntabel. Akuntabel soal tanggung jawab. Misalnya kita membuat laporan kegiatan, itu harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau yang nyata di dalam hari itu. Jangan sampai data dimanipulasi hanya terlihat supaya bagus atau tidak dipandang jelek oleh pimpinan. Begitu. Gimana nih menurut yang lain? Ada lagi nggak kayak hal-hal nilai berakhlak yang mungkin bisa kita terapin gitu? Lagi ini kan kita dari em, apa ya, sekolah kedinasan nih yang bisa dibilang nilai-nilai itu udah kita tanam dari kita lulus SMA, kuliah. Ada nggak sih menurut kalian? Kalau menurut aku ya, kalau dari nilai kompeten ini kan definisi dari kompeten sendiri itu meningkatkan kemampuan diri. Kalau untuk sekarang sih bisa diterapkan melalui ini kayak ikut pelatihan, diklat atau belajar teknologi baru. Karena tuntutan kerja sekarang kan semakin kompleks ya.
kita kan udah sekitar 2 bulanan ya kerja dari pelantikan CPNS. Mungkin kalian juga ada yang kerja dari mulai Oktober kemarin. Jadi sejauh ini tantangan-tantangan buat kita ngelakuin, buat nerapin nilai-nilai berakhlak ini apa sih? Ada nggak gitu? Oh, tantangan ya. Ini sangat penting banget sih menurut saya. Tantangan-tantangannya tuh yang pertama kita harus saling menghargai. Kan dalam nilai berakhlak juga terdapat hanya itu harmonis. Nah, kita sebagai ASN kan, khususnya baru masuk gitu di lingkungan kerja harus harmonis, harus saling menghargai, baik itu antar rekan kerja, atasan, maupun juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi bisa dibilang tantangannya itu di bagian komunikasinya lah ya, sama sama mungkin rekan kerja, sama atasan, bawahan. Mungkin dari segi pelayanan juga kepada masyarakat juga masih masih terbilang kurang lah ya. Kalau dari tantangan-tantangan ini, tantangan apa sih yang benar-benar apa ya dibilangnya kayak berat banget dan bisa menghambat kita buat ngelakuin ngelakuin hal itu, ngelakuin nilai-nilai ini. Eh, dan tadi misalnya ada yang menghambat-menghambat itu, yang berdasarkan nilai akuntabel itu karena yang satu kita tidak jujur atau tidak atau berbohong kepada atasan, sama rekan kerja maupun pada senior. Yang kedua yaitu tidak bisa dipertanggungjawabkan kinerja kita. Misal kita kita disuruh misal membuat laporan tetapi tidak selesai, malah setengahnya gitu, tidak sampai beres. Begitu menurut saya ya. Jadi kayak kurang tepat waktu lah ya, kayak ditunda-tunda terus sama kita ataupun orang lain buat nyelesain tugas. Ada nggak sih solusi-solusi yang mungkin bisa kita terapin, bisa kita jadiin contoh buat apa namanya, buat orang-orang di sekitar kita, rekan-rekan kerja kita mungkin. Em, Kira-kira bisa nggak sih kalian kayak nge-spill tuh tips and trick dari kalian buat kita-kita semua nih biar tetap bisa gitu ngelakuinnya dan bisa ngasih solusi lah. Untuk solusi nih ya, menurut saya itu pertama harus dari kesadaran diri kita sendiri. Kita itu harus menjadi orang-orang jujur, disiplin, tepat waktu dalam pekerjaan, dan juga harus jujur menyampaikan informasi apa yang kita dapat, khususnya kepada masyarakat. Kan kita ini sebagai ASN dituntut untuk jujur juga. Kalau menurut aku ya, buat solusinya tuh mungkin dimulai dari pembiasaan sehari-hari, di mana nantinya itu akan jadi kebiasaan yang berkepanjangan gitu. Misalkan ngadain evaluasi rutin sama pelatihan. Yang masuk lagi ke dalam nilai-nilai berakhlak. Yang satu yaitu berorientasi pelayanan, itu melayani ramah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Misal masyarakat ada suatu kebutuhan, kita harus melayani dengan ramah, sama juga memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Yang kedua yaitu akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, serta disiplin juga. Yang ketiga yaitu kompeten, kita harus terus belajar
untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri kita. Semisal kita mengikuti workshop, pelatihan, ataupun sekolah lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat, ada harmonis, yaitu menghargai dan saling kerjasama antara rekan kerja maupun senior maupun atasan, itu harus saling bekerja sama. Yang ke yang kelima yaitu loyal. Loyal itu salah satunya, salah satu bentuk yang kita terapkan yaitu datang ke kantor tepat waktu. Yang keenam, ada adaptif. Adaptif itu berinovasi dan mengembangkan kreativitas terhadap teknologi. Jadi kita jangan gaptek atau gegap teknologi. Adapun yang ketujuh yaitu kolaboratif, bekerja dan bersinergi bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati. Begitu menurut saya. Hmm, mungkin ada nggak sih kayak pertanyaan-pertanyaan dari kalian, em, gimana ya bilangnya? Kayak kenapa sih mereka ini gitu? Kayak gimana sih cara negurnya gitu? Negur orang-orang yang masih lalai sama-sama tugas-tugas berakhlak ini. Mungkin di tempat kerja saya nih, kadang-kadang juga ada orang-orang yang kurang disiplin. Terkadang saya juga bingung, apa sih gitu yang membuat orang-orang eh, kurang disiplin. Padahal kita ini sebagai ASN dituntut gitu untuk harus disiplin. Terkadang kita juga harus bisa menegur kepada orang-orang tersebut dengan cara mengingatkan dan juga memberikan masukan dan saran. Uh, Menarik juga ya pembahasan kita hari ini mulai dari pembahasan kasus-kasusnya, pembahasan tentang berakhlaknya, em, tantangan sama solusinya. Mungkin teman-teman yang lain yang nonton video podcast kita ini bisa dapat em, hikmahnya lah dari apa yang kita sampaikan di podcast ini kan. Mungkin bisa kita akhirin dulu podcast kita ini. Yuk kita lanjut lagi next. Oke, gua akhirin ya. Terima Terima kasih. kasih. Eh,